Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma badah. Para jamaah salikin, muridin, sahabat, teman, kolega, bapak-bapak dan ibu sekalian, seraya mohon izin pada guru kita, mari kita memulai dengan terlebih dahulu membaca dan bersyukur pada Allah. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan memulai lagi meneruskan setelah oleh Imam Ghazali kita diberi tahu tentang penyakit hati yang menjadi penghalang kita untuk ibadah dan mendekatkan diri pada Allah, maka pada hari ini kita akan diajarkan oleh Imam Ghazali tentang bagaimana menangkal dari 4 penyakit tersebut. Karena itu mari kita teruskan para salikin rahimakumullah. Wa qala al-mu'adzib bi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Fa hadza ba'dzu ma khadrana fi hadhil khisal arba'i minal afat. Maka setelah kita ketahui tentang berapa, artinya ada 4, ada tulul amal, berangan-angan yang panjang urusan dunia, kemudian hasad, sombong dan tergesa-gesa, maka dengan demikian 4 penyakit itulah yang harus dicarikan jalan keluar, dicarikan cara agar kita tidak larut di dalam penyakit itu. Karena itu Imam Ghazali menyebutkan wa hasbul akil wahidatun minha fadlan anal alat an kulli idza ahammat amru qalbi wa hama an amri dini wallahul muwafiq. Wa hasbul akil, bagi orang yang berakal, insya Allah kita semua adalah orang yang akal sehat, maka dengan demikian kita wahidatun minhu fadlan anil kulli, maka dengan demikian kita harus merenungkan terhadap perilaku itu, setiap penyakit itu. Syukur-syukur anil kulli, syukur-syukur alhamdulillah semua kita harus hilangkan 4 penyakit tadi. Idza hamahu amrun qalbi wa hama an amri dini wallahul muwaffiq. Apabila masalah hati lebih dipentingkan oleh hati, oleh kita. Nah, karena itu kita harus berupaya, karena 4 ini implikasinya adalah an amri dini. Semua itu ada hubungannya dengan perintah agama Allah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Fa in qulta fa idza kana al-amru bihadzal manzilah, apabila ada persoalan dalam kedudukan kita fi dinillah, di dalam agama Allah, maka dengan demikian min afati hadzal khisral wa luzumi takhadum minha,
yaitu tentang berbagai penyakit dan perilaku-perilaku yang harus kita jaga agar kita tidak punya penyakit 4 itu. Maka dengan demikian fala budda min ma'rifati haqiqatiha wahdaha, maka boleh tidak artinya kita harus mengetahui tentang hakikat penyakit 4 tersebut, 4 penyakit tersebut. Wabayyin lana dzalika lina'rifa kaifa tariq ila takhafudhi anha. Kemudian kalau kita sebagai muridnya Imam Ghazali, maka kita akan bertanya, ya Imam Ghazali, jelaskan kepada kami, fabayyin, jelaskan lana kepada kita, dzalika lina'rifi, bagaimana kita itu bisa mengetahui tarik jalan, yaitu bisa menjaga takhafudhi, kita bisa menjaga dari 4 itu. Maka dengan demikian Imam Ghazali mengatakan, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fa'lam anna fi kulli wahdatin minha kalaman katsiran. Maka ketahuilah bahwa masing-masing perilaku itu terdapat uraian yang panjang. Ya, kalau diurai itu panjang banget. Wa qad asba'al qawli fihi fi kitabil ihya wal asrar. Dan itu penyakit 4 itu dibahas secara panjang lebar di dalam kitab Ihya dan Asrar, yang saatnya moga-moga kita akan bisa membahasnya. Wa nahnu nadhkuru hahuna ma la budda min dzakrih, dan kami akan menuturkan itu semua meski tidak terlalu banyak ya di dalam kitab ini. Wala yaqaul ghina anhu, dan tidak boleh terjadi merasa cukup mengenai hal itu. Artinya kita tidak merasa sombong, oh saya bisa kok menyelesaikan 4 hal itu. Nah, maka dengan demikian, karena penyakit itu berat sekali, fatakulu wabillahi taufik, maka dengan demikian kamu sebaiknya memohon kepada Allah pertolongan agar bisa menangkal dari 4 penyakit tersebut. Karena ini penyakit yang berat dan kita hanya bisa kalau Allah memberikan taufik. Nah, sekarang satu persatu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nalbima bil lumya fitarin amin ya rabbal alamin. Amal amalu faqala aksara ulama inna rahimahumullah. Adapun yang disebut dengan angan-angan yang panjang menurut mayoritas ulama kita rahimahullah, yaitu innahu iradatul hayati lil waqtil mutazahibil hukmi. Orang yang disebut dengan panjang angan-angan, merencanakan dunianya yang tidak akan pernah henti, ingin ini, ingin itu, jabatan ini, jabatan itu, sejujurnya angan-angan itu adalah keinginan hidup untuk waktu yang berkelanjutan. Ya, itu ya. Jadi kita maunya terus. Wa kisrul amal tarkul hukmi fih. Dan dengan demikian, sedangkan orang yang pasrah, orang yang tulus, artinya pendek angan-angannya, sebaliknya, yaitu meninggalkan pemastian mengenai panjang umur itu, panjang angan-angan itu. Jadi sebagai contohnya gini, ya, bi'an tukayyadu bil istina'i bimasyiatillah wa ilmihi bidzikir. Seumpama ia membatasi melalui pengendalian berjari kehendak Allah dan ilmunya pada saat menuturkannya, au bisartis sholahi fil iradah, atau dengan mempersyaratkan hal itu baik dengan saat berkeinginan. Contohnya begini. Kalau orang tulul amal yang panjang angan-angan, biasanya dia tidak akan pernah memikirkan kemampuannya, probabilitasnya, prediksinya, proyeksi yang akan datang. Yang penting saya pada saatnya umur sekian sudah menjabat ini. Tapi di dalam proses menuju sana,
Apakah dia memiliki syarat? Apakah dia sudah tahu umurnya akan mencapai umur tersebut sehingga menjabat kedudukan itu? Nah, itu contohnya. Tetapi kalau namanya sebaliknya, wa kisarul amal, orang yang pendek angan-angan, apa yang ada dijalankan. Jabatan yang ada dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan penuh istiqomah menjalankannya dan betul-betul amanah. Nah, urusan pada saatnya pada jabatan itu hadir, alhamdulillah. Kalau tidak, memang Allah tidak mengendaki. Karena apa? Umurnya tidak mencapai atau jabatan itu tidak lebih baik buat kita. Jadi ini bedanya orang yang tulul amal dan kisrotul amal. Jadi kalau tulul amal itu seakan-akan kita bisa menentukan masa depan. Kalau kita yang namanya kosrotul amal, kita berangan-angan pendek, berarti kita pasrah kepada Allah. Maka dengan demikian fa'idzan in dzakarta hayataka bi anni aisyu batan nafsi tha'nin au sa'atin saniyatin au yamin tha'nin. Maka dengan demikian jika engkau menyebut tentang hidupmu, ya umpamanya begini, sesungguhnya aku akan hidup setelah nafas kedua, ketiga, jam kedua atau hari kedua, ya. Fil hukmi, dan semua itu dengan penentuan ketentuan Allah, fal qat'i, dan kita adalah orang yang sudah memastikan fa anta amilun, maka Anda disebut dengan tulul amal. Jadi kalau Anda mengatakan kita hari ini begini, tahun ini begini, tahun ke depan, tahun kelima saya menjabat terus sampai seakan-akan kita akan mencapai puncak dari jabatan kita sesuai dengan umur kita, itu adalah tulul amal. Dan itu tidak boleh dilakukan menurut Islam. Karena itu seperti Tuhan kecil yang menentukan masa depannya itu seakan-akan dia yang menentukan. Itu Bapak Ibu sekalian. Wa dzalika min maksiati idh huwa hukmun 'alal ghaib, dan orang yang memastikan terhadap masa depannya ini merupakan suatu maksiat, suatu pembangkangan, idh huwa hukmun, dan dia memastikan hukum-hukum 'alal ghaib, padahal takdir masa depan itu adalah sesuatu yang ghaib. Artinya Anda menjadi Tuhan sendiri yang menentukan ke depannya. Jadi Fir'aun sendiri. Maka ini tidak boleh. Jadi fa'in qayyadtahu bil masyiati wa ilminallah. Lalu jika engkau membatasi itu berdasarkan kehendak Allah, ilmu-ilmu Allah, fakultu, ya, kemudian Anda mengatakan aisu insyaallah, kita akan mengatakan apabila Allah mengendaki hidup saya, aw in alimallah, atau ini karena ilmu Allah, faqad kharajta an hukmil amal, maka ini Anda adalah keluar dari tulul amal. Anda keluar sebagai Tuhan kecil di dunia. Wa wusifta bitarkil amal, maka dengan demikian Anda akan disifati orang yang meninggalkan tarkul amal, yaitu sifat yang menentukan masa depannya yang pasti. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya adalah insya Allah. Kalau dikatakan Bapak Ibu nanti umur sekian jadi begini ya, saya doakan. Sebut saja jawabnya insya Allah. Bapak orang hebat, orang pintar, sudah pada saatnya itu umur 51 sudah jadi dirjen eselon 1, jawabnya insya Allah. Jangan dijawab, iya memang saya ilmunya banyak, saya punya jabatan banyak, saya relasi saya dengan atasan banyak, saya memang orang hebat. Ini yang tidak boleh. Ini menentukan masa depannya dengan cara seperti hanya dirinya itu sebagai decision maker of life, menentukan
penentu hidupnya, itu tidak boleh. Jawabnya harus insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kunci pertama agar kita tidak disebut dengan tulul amal, segala sesuatunya harus dijawab dengan insya Allah. Jangan memastikan. Saya lanjutkan, mari kita lanjutkan. Wa kadzalika in aradta hayataka lil waqti tsani fa anta amal. Sebaliknya jika kamu mengatakan, oh saya masih bisa hidup hari ini, minggu depan, terus usianya sampai usia saya akan seperti ini, maka dengan demikian, kalau Anda memastikan apa yang akan terjadi masa akan datang, maka Anda disebut dengan fa'anta amilun, maka Anda, kita semua itu adalah tulul amal. Nah, fa'in qayyatu iradaka bisyurutil sholah, kharta an hukmil amali wa usil bisbi qasril amal. Sedangkan jika engkau membatasi keinginanmu dengan persyaratan hal yang baik, saya akan melakukan yang baik seizin Allah, ya, maka dengan demikian kharajta an hukmil amal, maka Anda keluar dari ketentuan-ketentuan sebagai tulul amal, ya, wa usil biqasril amal, dan Anda disifati, sifat Anda itu adalah orang yang memendekkan angan-angan min haitsu taraktul hukmi fihi, maka dengan engkau akan meninggalkan memastikan semua hal itu, fa'alaika bitil hukmi fi dzikri baqa wa iradatihi, maka wajib bagimu untuk meninggalkan pemastian yang menentukan saya akan hidup panjang, saya akan bisa sampai tahap ini, saya akan jadi X, saya akan jadi Y. Maka dengan demikian kamu harus bitarkil, kamu harus meninggalkan cara pandang seperti itu, karena itu adalah menjadi bagian dari tulul amal yang bisa menghalangi dirimu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Maka dengan demikian wal murati bidzikril qalbi, yang dimaksud dengan menyebut adalah penuturan hati, tsummal muradu minut tawatinu ala dzalika wa tasbitu fil qalbi alaih, ya. Kemudian yang dimaksud adalah menambatkan hati itu dan menetapkan hati di dalam proses itu, ya. Fafham dzalika rasidun insyaallah azza wa jalla, maka pahamilah semua itu agar engkau menjawab dengan insya Allah. Moga-moga Allah mengabulkannya. Jadi begini, kalau yang urusan tentang baik-baik saja, itu harus dijawab dengan insya Allah, itu boleh orang berkeinginan. Apalagi kalau berkeinginannya dengan yang jelek-jelek, maka itu sama sekali tidak diperkenankan. Jadi syarat untuk menjawab insya Allah adalah apabila doa sesama teman kita itu adalah urusan yang baik. Tapi kalau urusan yang jelek, Anda tidak boleh mengatakan insya Allah. Nah, urusannya jelek kok insya Allah. Wah, Anda nanti jadi, maaf, pencoleng loh umur siang. Korupsi Anda akan bisa triliunan. Oh, insya Allah, itu nggak boleh. Nggak diketahui loh, nggak boleh juga. Jadi dengan demikian, insya Allah adalah sesuatu yang cukup, yang baik-baik saja, dan itu adalah bagian dari memohon pada Allah. Tsummal amalu dzarbani. Kemudian angan-angan itu ada dua macam, ya. Amalul ammah, tulul ammah bagi orang awam, wa amalul khosoh, dan angan-angan bagi orang istimewa. Artinya berangan-angan itu boleh, tetapi jangan Anda menentukan tulul amal. Saya begini-begini, itu yang nggak boleh. Berkeinginan itu boleh. Nah, tapi yang tidak boleh adalah yang menentukan. Nah, sekarang gini. Fa'amal ammah, adapun angan-angan orang pada umumnya, anturidal hayata wal baqo bijam idunya wa tamattu'i biha. Kalau orang
tulul amal, orang yang berangan-angan masyarakat umum, itu yang penting apa? Yang penting saya lijam itu ya, saya ngumpulkan dunia, watam biha, dan saya bisa apa? Bersenang-senang di dalamnya. Makan enak, jalan-jalan, punya ini, punya itu umum. Umum rata-rata seperti itu. Wahadiyai maksiatun mahdhatun wadidduha qasrul amal. Ya. Dan ini merupakan maksiat murni dan lawannya dari itu semua adalah qasrul amal. Jadi kalau ada orang urusan dunia saja itu tulul amal. Dan itu adalah pada umumnya orang seperti itu. Karena itu kebalikannya adalah qasrul amal. Nah, qasrul amal apa? Tulul amal itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala dzarhum ya'kulu wa yamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan, minum, bersenang-senang, melalaikan dari angan dari Allah. Kemudian karena apa? Karena angan-angan yang kosong itu, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Di dalam surat Al-Hijr ayat 3 itu, maka kita tidak boleh terlalu banyak angan-angan. Wa ammal khosoh, adapun orang yang punya angan-angan baik secara khusus, ya ulama katakan, atau orang-orangnya ahli ibadah, fa'an turidal baqa wa li'itmami amal khair, maka dia akan mengatakan kehidupan saya umurnya panjang itu untuk menyempurnakan amalnya. Li'itmami amalil khair, untuk menyempurnakan amal yang baik. Mungkin dulu waktu masih muda ibadah sholatnya keter, ditambah umur maka dikodok diulang. Sedekahnya dulu sedikit, sekarang rezekinya lebih banyak dari Allah, diberi banyak oleh Allah, maka sedekahnya ditambah senyampang usianya. Ini bagi orang yang khusus, ya. Fihi khotratun wa walayastakina sholah, tidak ada satupun di dalamnya itu kecuali satu khotroh, satu kekhawatiran yang semuanya itu harus diupayakan untuk melakukan kebaikan kepadanya, lahu ya as-sholaha lahu fihi, kecuali kalau tambah umur ditambah amalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah diberi bonus oleh Allah di atas 63, maka dengan demikian tiada lain bonusnya itu untuk menambah amalul khair. Jangan semakin tua semakin dodro. Jadi itu ya. Jadi kita harus betul-betul menggunakan sisa waktu atau tambahan waktu yang diberikan Allah itu dengan amal yang baik. Ini bagi amal khosoh, tulul amalnya itu. Fa innahu rubama yakunu khairun muayyanun. Karena sesungguhnya amal itu kadang merupakan amal yang baik yang menentukan la yakunu lil abdi fihi aw fi itmami shalah, ya, di mana bagi seorang hamba tidak ada kebaikan di dalam amal itu di dalam menyempurnakan. Jadi senyampang tambah umur menambah kesempurnaan dari amalnya itu. Mengapa? Bi ayyaqa bisababi fi'ujbin wa afatin, dengan seumpama hamba yang terjerumus dengan sebab melakukan amal itu karena apa? Sikap ujub. Karena Bapak Ibu sekalian, di ujung dari semua proses, jangan-jangan amal kita dari muda menjadi hancur karena adanya ujub itu. Jadi kita harus hati-hati di dalam mengisi hidup kita. La yakum biha hadzal khair, yang tidak bisa tertegakkan amal baik dengan sebab itu, karena ujub itu. Jadi kita nabung uang begitu banyak, tahu-tahu di usia sekian uang kita habis,
ya, diambil orang, atau seperti halnya kita amal begitu banyak, tapi saatnya kita buka, kita dibukakan apa buku kita nanti diambil lagi, loh kok nggak ada? Nah, ini karena ada penyakit yang belum hilang. Fa idzal laisal abdi idzab tada'a fi sholati aw shaumin aw ghairih, maka dengan demikian seseorang hamba apabila mulai dalam sholat atau puasa ibadah lainnya, ayyahkuma bi annau yutimmuh, maka ia harus memastikan untuk menyempurnakan idhuwa ghaibun, karena sholat-sholat itu adalah ghaib. Apakah amal kita itu diterima atau tidak, kita tidak tahu. Yang tahu Allah. Jangan merasa amal kita itu banyak, sehingga dengan demikian kita itu lupa kepada Allah. Saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Wala ayyak sedadzalika an li annahu rubbama la yakunu lahu fihi shalah. Dan tidak boleh tidak yang ia maksudkan amal-amal itu dipastikan. Nah, itu enggak boleh. Li annahu rubbama la yakunu lahu fihi shalah, karena sejujurnya terkadang tidak ada kebaikan bagi hamba di dalamnya. Maksud kita bagus, begitu ujub takabur hilang juga. Nggak ada artinya amal yang kita lakukan. Bal yuqayyidu dzalika bil istina'i au bisalah, akan tetapi ia membatasi hal itu dengan pengecualian, ya, liyakhlusa min khaibil amal, dengan persyarat yang baik agar kita terbebas dari ketercelaan angan-angan. Istina itu harus kita lakukan. Insya Allah. Jangan memastikan pasti kita mampu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini mengingatkan diri kita semua. Allah Ta'ala li Nabi alaihi salam wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyashallah. Di dalam surat Al-Kahfi juga disebutkan, janganlah engkau sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan esok pagi. Inni fa'ilun dzalika ghadan. Tidak bisa. Illa ayyashallah, kecuali Allah menghendaki. Ya. Karena banyak orang yang tidur, setelah tidur langsung apa? Tidur langsung bablas. Orang sambil jalan bablas. Kemarin ada kiai, Allah maghfir, sambil ceramah, tak tahu wafat. Itu bagus, husnul khotimah. Tapi kalau kita lagi punya tujuan jelek, kok meninggal, lah itu su'ul khotimah. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, hidup ini tidak ada yang tahu kapan Allah memanggilnya, dan karenanya kalau terhadap sesuatu yang baik pun kita harus mengatakan insya Allah. Nah sekarang, waditu hadal amali fima qolal ulama an-niyatul mahmudah. Kebalikan angan-angan ini yang menurut pandang ulama adalah niat yang terpuji. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua apa yang kita lakukan terhadap hidup ini kecuali niatul mahmudah, harus niat yang berbaik. Wa inna ma qalu dzalika ala dzarbi minal ittisa. Ya. Dan sesungguhnya ulama mengatakan hanya saja berdasarkan atas suatu macam pemberian li'annan nawi bin niyatil mahmudah, karena sesungguhnya niat yang baik itu apa? Yakunu muta'ni'an minal amal, maka dengan demikian Anda akan dijauhkan dari angan-angan yang jelek. Jadi kok hidup kita itu hanya bicara dunia saja, itu berarti apa? Su'ul niat. Tapi kalau kita niatul mahmudah, insya Allah itu bagian dari ibadah kita dan kita terjauhkan dari tulul amal, dari sikap panjang, dari angan-angan yang panjang. Nah, pendek kata,
Yang kedua, setelah kita diajarin oleh Allah, oleh Rasulullah, segala sesuatu harus mengatakan insya Allah. Dan yang kedua, segala sesuatu itu harus diniati dengan niatul mahmudah, niat yang baik. Jangan ada tersembunyi niat-niat yang lain. Nah, fahadha hukmul amal wanil mahmudah. Adapun hukum angan-angan dan niat yang terpuji ini penting. Idqot masat hajatu ilahi wa ilal ma'rifatiha. Sebab telah mendesak kebutuhanmu untuk mengetahui itu niat baik. Ya, ma'an hal aslul asl disertai bahwa kedua hal itu merupakan dasar yang hakiki. Dua ya, insya Allah, dan yang kedua adalah niat yang baik. Qalu rahimallah fi hadihal jamil tam. Ya, semoga Allah memberikan taufik pada para ulama karena beliau membuat sebuah definisi yang tama, yang sempurna. Apa beliau, para ulama, menyebutkan niat yang baik? Innan niyata sahihatal mahmudati iradati ahdi amal. Sesungguhnya niat yang baik terpuji adalah keinginan melakukan suatu perbuatan yang baik mubtada'i bihi qablu sa'iril a'mali bil hukmi, yang diawali dengan sebelum melakukan perbuatan-perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat. Nah, itu adalah niat mahmudah. Ya, ma'a iradati itmamihi bitafwidhi wal istiqna, disertai dengan menyempurnakan dengan berpasrah diri, wal istiqna dengan mengucapkan insya Allah. Jadi begini kalau berdoa, ya Allah saya mohon kiranya dikabulkan, ingin menjadi ini, insya Allah. Kalau panjenengan ngersaaken kalau Allah mengabulkan, berkehendak. Jadi aja mengatakan, ya Allah berikan saya ingin menjadi ini. Titik, nggak boleh. Harus ditambahin, insya Allah. Jadi niat baik tidak cukup. Harus disebut juga di ujung dari niat yang baik itu, insya Allah, moga-moga Allah mengabulkan dan menghendaki. Fa'ingkila falima jajal hukmi fil ibtida. Karena apa boleh memastikan di permulaan? Ya, belum tentu boleh kan? Wa wajabal takhwidhu bil isna'i fil atmam. Dan karena itu wajib berserah diri dan beristiqna dalam menyempurnakan. Jadi di dalam niat sudah, mohon pada Allah sudah, kemudian memohon Allah berkehendak sudah, maka di dalam proses Anda harus berserah diri. Bitaqwidil, Anda harus menyempurnakan semua prosesnya. Karena sesuatu itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Harus dilakukan dengan penyempurnaan langkahnya. Satu kalimat lagi. Yuqalu lahu lifatil hitrati fil ibtidai idhuwa fi halil ibtida. Karena keadaan resiko dibunuh sebab hal itu kondisi permulaan, ya. Laisa bisain mukhtarin angka, bukanlah sesuatu yang bertentangan, terbentang jauh dari rencanamu. Niat itu proses. Urusan hasil terbentang terhadap kepastian urusan Allah. Jadi jangan memaksa Allah. Kabulkan ya Allah, saya ingin menjadi ini. Tidak boleh. Insya Allah. Tetapi Anda juga harus membuat langkah menyempurnakan di dalam proses. Walithubutil khotorati fil itmami idhwa yaqa'i fi waqtil mutarahin. Karena tetapnya suatu resiko itu di dalam penyempurnaan. Sebab hal itu yang terjadi di waktu yang terbentang, tidak ada kepastian. Niat sudah, mohon pada Allah sudah. Ya. Moga Allah mengabulkan sudah. Tapi prosesnya harus Anda jalankan, tapi itu gaib juga.
Allah yang menentukan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian cara kita agar betul-betul menghindari terhadap tulul amal. Dua, insya Allah. Dan dua adalah menyebut segala sesuatunya adalah niatul mahmudah. Prosesnya kita jalankan, Allah lah yang menentukan. Demikian Ibu dan Bapak sekalian yang kita kaji pada sesi pertama ini, cara terapi agar kita tidak disebut dengan orang yang berangan-angan, orang yang membual tentang masa depannya, tetapi tidak mengerjakan apa-apa. Sungguh ini tidak diperkenankan oleh agama kita. Alafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.